Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismalia Hoirunisa, NIM 193111131 dari kelas PAI 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang memahami historitas fikih. Historitas fikih. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam. Kedua sumber primer Islam tersebut muncul sebagai respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Dalam kehidupan manusia, corak keberislaman manusia berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pendekatan dakwah yang diterapkan oleh para awali di Jawa dan oleh para datuk di Sulawesi Selatan berbeda. Akibat dan pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali dan para datuk telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat di Indonesia. Semua meyakini dan mengklaim organisasi, aliran, dan mazhab mereka yang paling benar dan yang paling baik. Organisasi, aliran, dan paham ini merupakan ancaman disintegrasi internal Islam Indonesia di satu sisi, dan merupakan potensi kekuatan dan kekayaan pada sisi yang lain. Di Indonesia terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang, bahkan lebih dari itu. Stagnasi tasyrik Islam. Fikih merupakan produk kondisi sosiohistoris, karena fikih merupakan hasil oleh nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Fikih di suatu tempat belum tentu cocok dengan di tempat yang lain, walaupun dalam waktu yang bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda. Faktor tempat, situasi, dan kondisi, serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Terdapat pembagian hukum dalam Islam, yaitu yang pertama, hukum i'tiqadiyah. Hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf yang meliputi kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, dan hari akhir. Yang kedua, hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan yang wajib ditinggalkan. Ketiga, hukum amaliyah, yang berkaitan perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Fenomena fikih generasi awal. Meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman mereka, merujuk kepada nas-nas agama, atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Masalah-masalah terus muncul memasuki era tabi'in. Banyak persoalan masyarakat belum pernah muncul pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Terdapat 4 mazhab yang ada hingga saat ini, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hanbali. Selain keempat mazhab dalam fikih Sunni tersebut, dikenal pula sejumlah ulama Syiah dengan berbagai sekte dalam Syiah. Ketika pintu ijtihad tertutup, gerakan Tadwin di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan hasanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah terjadi. Mereka merasa tidak perlu melakukan penelitian
dan pengkajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya serta dengan penyerangan terhadap mazhab yang lain. Hal ini terjadi akibat tertutupnya pintu ijtihad yang independen. Satu pintu ijtihad tertutup dan yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab. Hal ini sudah tentu membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial yang berbeda dengan mazhab lainnya. Mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa perubahan yang cepat. Masalah sosial muncul dengan wajahnya yang beragam. Islam adalah sebuah kebenaran mutlak, sedangkan fikih adalah hasil interpretasi terhadap sebagian makna Islam yang kebenarannya relatif. Para mujtahid muncul sehubungan dengan masalah kemasyarakatan yang muncul, seiring dengan bertambahnya luas wilayah jangkauan Islam. Islam Indonesia yang majemuk. Umat Islam di Indonesia merupakan Islam yang unik dan heterogen, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia, sehingga Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Akan tetapi, terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas. Secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Hal ini tentu merupakan masalah tersendiri. Kemajuan peradaban manusia idealnya berbanding lurus dengan kemerdekaan setiap umat untuk mengembangkan dirinya dalam merespon dan melakukan pembaharuan sesuai dengan tantangan zaman dengan menerapkan perangkat ilmu yang cukup. Kearifan menyikapi perbedaan. Sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keragaman yang meningkat menjadi perbedaan, dan bahkan meningkat hingga menjadi pertentangan terbuka. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara arif, agar dengan begitu kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetisi secara sehat untuk memperoleh kebaikan, fastabiqul khairat, dan tolong-menolong, ta'awun, dalam menata kehidupan di bumi ini. Keragaman pemahaman internal umat Islam Indonesia terhadap ajaran agamanya harus menjadi pertimbangan dalam memproduksi fikih, di samping fakta sosial yang juga harus menjadi pertimbangan. Urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Terjadinya distorsi dan manipulasi sejarah akan berdampak negatif dalam pengambilan kesimpulan hukum-hukum fikih. Karena itulah, membaca fikih harus disertai dengan kesadaran historis. Fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Pengakalan terhadap produk fikih merupakan sebuah ketidakseimbangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.